Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk kembali berkumpul ya, untuk belajar dan memulai sesi kelas parenting intensif ya, insyaallah. Seperti itu. Nah, mungkin mohon maaf ini saya masih agak nyetel dulu nih karena baru pulang juga. uh, Insyaallah bisa kita mulai ya. Jadi oh ya, mungkin kita awali dulu dengan berdoa ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada keberkahan dan ada manfaat yang bisa diambil dari sesi pertemuan di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Jadi sesuai agenda kita pada sore hari ini adalah ada yang ingat apa agendanya? Apakah ada yang ingat apa agendanya? Oh, pengayaan dan briefing, masya Allah. Ini udah dicatat kayaknya ya, Ibu sabar ya. Ya, betul. Jadi insya Allah agenda kita pada sore hari ini adalah pengayaan dan briefing ya. Maksudnya kita akan memperdalam atau mengulangi lagi materi yang kemarin hari Ahad ya sudah kita pelajari bersama lewat Google Meet, dan kemudian setelah itu uh, teman-teman semua akan mulai diberikan tugas ya untuk mulai dikerjakan per besok atau per hari ini juga boleh. Nanti sebenarnya fleksibel aja terkait tugasnya. Hanya saja mungkin saya perlu menjelaskan ya apa yang dituliskan ya atau dikerjakan dalam tugasnya. Begitu. Ya, ini saya sambil balas chat. Oke. Nah, jadi kita buka kembali. Oh, kok nggak ada ya? Sebentar. Oh, ini dia. Ya, kita buka kembali materi atau ingat kembali ya materi pada hari Ahad yang lalu. Jadi kita sudah mempelajari kenapa sih anak tidak mau menuruti apa kehendak kita. Mungkin seperti itu ya bahasanya. Ya, ternyata sebenarnya bukan anak tidak menuruti ya. Hanya saja anak-anak kita itu adalah individu yang komplit ya. Manusia yang komplit yang punya kemampuan untuk memilih, dan sebenarnya bukan punya kemampuan untuk memilih sih, tapi butuh ya, butuh mampu untuk memilih. Kenapa? Karena kemampuan untuk menentukan pilihan artinya kemandirian. Nah, saya sudah siapkan buklet tadi, cuma ternyata di Meet ini nggak bisa dikirim, atau saya belum nemu aja fiturnya. Nanti saya kirim ya ke grup WA dan silahkan dibaca. Jadi sebetulnya kemandirian itu apa sih? Nah, kemandirian itu adalah pengambilan keputusan. Intinya sebenarnya hakikat kemandirian itu ada di situ. Maksudnya ya mandiri itu bukan ya bisa mandi sendiri dan segala macam ya, tidak seperti itu sebetulnya ya. Kalau kita pelajari lebih jauh secara filosofis ya, hakikatnya kemandirian itu adalah kemampuan mengambil keputusan secara independen. Gitu. Artinya saya yang menganalisa keputusan saya dan saya yang menentukan, dan saya juga yang akan atau siap ya bersedia menjalani konsekuensinya. Nah, dan konsekuensi itu bukan hanya sesuatu akibat yang negatif saja ya, tapi yang namanya konsekuensi itu adalah ya semua dampak dari setiap keputusan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Nah, kemandirian itu adalah di situ ya.
kemampuan untuk mengambil keputusan dan menjalani setiap konsekuensinya gitu. Karena tidak setiap saat pilihan kita akan berakhir dengan konsekuensi yang baik kan, tapi kita tetap harus memilih itu, betul ya. Misalnya ya keputusan untuk resign dari kuliah misalnya, atau mungkin keputusan besar yang lain, misalnya bercerai ya, berpisah dengan pasangannya seperti itu. Nah, di sini yang penting sebenarnya ya, saat saat kita masih anak-anak ya, saat anak-anak kita ya masih anak-anak lah ya dan remaja, mereka ya mungkin dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sederhana ya, tantangan keputusan yang sederhana seperti itu. Hanya soal apakah saya main pagi ini atau sore ini, seperti itu kan, atau soal saya makan apa atau makan apa dan yang lain-lainnya. Cuma ya saya yakin teman-teman semua sudah menjalani ya dan sudah memahami bahwa seiring seiring kita bertambahnya usia, kita akan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang penting, betul ya, pada keputusan-keputusan yang besar terkait apakah saya menerima lamaran pria ini atau tidak, terkait saya kerja di mana dan yang lain-lain. Dan yang keputusan itu berpengaruh jangka panjang kan, sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, disinilah sebenarnya ujian sebenarnya dari kemandirian seorang anak, kayak gitu. Dan itu semua perlu kita bentuk ya sejak ya sedini mungkin seperti itu. Di usia berapapun anak kita saat ini ya, maka tentukan dan yakinkan bahwa ya sore ini atau hari ini kita akan memulai kayak gitu ya. Nah, jangan sampai kita menemukan seperti pada anak-anak ya, remaja yang terjadi, yang sering kita lihat saat ini ya, dimana mereka masih nggak tahu mau kuliah apa, mau kuliah jurusan apa gitu ya, karena mereka nggak paham diri mereka itu seperti apa ya, kurang mengenal diri mereka, akhirnya mereka nggak tahu mau gimana gitu kan. Nah, akhirnya kita menemukan banyak anak-anak sekarang atau remaja sekarang atau usia dewasa awal ya yang kuliah ini ya biasanya mengikuti kan, sifatnya ya udah ngikut aja seperti itu, ngikut aja apa yang dikasih dari lingkungan, ngikut aja apa yang dilakukan teman-teman, ngikut aja apa yang disuruh oleh dosen misalnya seperti itu. Nah, padahal semakin kita dewasa jelas kita tidak bisa seperti itu. Untuk kita bisa menjadi seorang khalifah yang utuh, menjadi hambanya Allah yang utuh ya, yang bisa memberi manfaat ya, yang bisa mewarisi bumi seperti itu kan dan seluruh isinya, ya jelas kita harus menjadi seorang individu yang proaktif ya kan, harus menjadi individu yang bergerak melakukan sesuatu ya, memberi manfaat ya, melakukan kebaikan baik untuk diri kita pun orang lain. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka ya kita akan menjadi seorang khalifah yang utuh. Tapi kalau kita tidak mandiri, bahkan kita galau bahkan sampai saat ini ya anak-anak galau soal soal apakah saya membalas WA dia atau tidak seperti itu. Itu luar biasa ya, luar biasa sekali gitu ya. Anak-anak kita masih terjebak pada ujian-ujian pengambilan keputusan yang sangat remeh-temeh sekali seperti itu. Padahal di usia mereka misalnya remaja ya, kalau udah tahu itu yang menghubungi bukan mahramnya misalnya, ya sudah tidak usah dibalas gitu misalnya kan seperti itu. Tapi anak kita masih terjebak pada jebakan-jebakan keputusan itu ya. Nah, ini artinya kondisi kemandirian anak-anak kita saat ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan kayak gitu. Artinya kemampuan mereka mengambil keputusan masih sangat mengkhawatirkan ya. Bagaimana kemudian saat mereka di usia produktifnya 20 sampai 40 ya sampai 50 itu bisa menjadi individu yang yang bermanfaat ya, bisa menjadi seorang khalifah ya. Bagaimana caranya kalau kita tidak punya kemandirian dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi itu ya secara mendasar pemahamannya ya seperti itu. Saya stop sharing dulu.
Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah punya gambaran ya tentang kenapa anak kita tidak mau nurut ya. Ya, bahwa setiap kali mereka mencoba memutuskan untuk melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang kita harapkan, misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah proses mereka sedang melatih membentuk kemandirian dalam diri mereka. Nah, kembali lagi, yang membedakan adalah setiap tahapan usia, ya, setiap tahapan perkembangan itu indikasi kemandiriannya berbeda, seperti itu ya. Indikasi bahwa sedang terjadi proses membentuk kemandirian itu berbeda. Seperti yang tadi, seperti yang kemarin hari Ahad sudah kita bahas. Nah, tugas kita di kelas ini adalah kita perlu mengenali indikasi-indikasi itu. Nah, kalau saya perhatikan tadi teman-teman sekalian kan anak-anaknya di level usia yang berbeda ya. Saya lihat ada yang sudah 8 tahun, ada mungkin yang juga masih 1-2 tahun seperti itu. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita mesti mampu mengamati ya dan menemukan ya dan mencatat apa saja indikasi-indikasi kemandirian yang sehari-harinya dilakukan oleh anak-anak kita. Seperti itu. Nah, apa fungsinya atau apa manfaatnya? Kita perlu mengenali itu. Sederhana aja sebetulnya, untuk membentuk self awareness, maksudnya membentuk kesadaran diri gitu. Sehingga ketika anak kita menunjukkan perilaku bahwa mereka sedang melatih atau membentuk kemandirian dalam diri mereka, kita tidak buru-buru merespon kayak gitu. Kita tidak terlalu terburu-buru merespon atau mungkin menghakimi atau mungkin menahan dan yang lainnya. Sementara ya seringkali kan khususnya ketika apa yang anak lakukan itu tidak sesuai dengan pikiran kita mungkin, atau tidak sesuai dengan kita bayangkan, atau mungkin menurut kita ini berbahaya atau melanggar aturan misalnya seperti itu. Nah, seringkali kita segera menahan gitu ya, dan segera melarang atau membatasi dan yang lainnya. Padahal kita perlu kenali nih ya, mana indikasi mana perilaku membentuk kemandirian yang itu boleh ya, maksudnya perlu kita beri ruang kayak gitu untuk mereka mengeksplorasi, dan mana yang kita perlu masuk atau mengintervensi di dalamnya. Maksudnya ya kita boleh lebih sering ngelarang di situ misalnya, atau kita boleh lebih sering membatasi di situ misalnya. Nah, kita perlu membedakan nih yang mana yang boleh, yang mana yang harus kita bisa lebih membatasi ya, atau lebih banyak larangannya seperti itu. Nah, sebenarnya sudah gini aja saya perlihatkan ya. Nanti saya kirim juga filenya di grup ya. Nanti akan saya kirim juga di grup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah saya jelaskan. Nah, di sini. Oke. Sebentar saya perbesar ya. Nah, di sini nih, saat kita nanti mulai mengenali ya perilaku saat anak melakukan membentuk kemandirian, dan kita mulai tahu mana yang boleh diberikan ruang dan mana yang kita bisa masuk untuk membatasi. Nah, nanti akan mulai terkesan mungkin salah satu ya efek samping lah ya, mungkin saya membahasakannya, tapi ini bukan efek samping negatif sebetulnya ya. Oke. Nah, nanti akan mulai terjadi ya terkesannya anak-anak kita itu terlalu bebas gitu ya. Maksudnya mereka terlalu sangat fleksibel ya menentukan maunya apa
kayak gitu kan. Nanti kita mungkin akan menjalani fase-fase di mana saat anak tugasnya banyak, misalnya kalau yang sedang school from home sekarang kayak gitu, sementara dia memilih untuk menunda kayak gitu, namun kita mau nggak mau harus memberi ruang di situ kayak gitu. Harus memberi ruang, maksudnya ya memberi kesempatan dia untuk menunda kayak gitu. Nah, nanti kesannya akan terlalu bebas atau kayak gimana gitu ya, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Nah, tapi dan mungkin akan berpikir oleh kita, loh, kalau banyak diberi ruang untuk mengambil keputusan, apakah artinya anak-anak nggak perlu disiplin gitu kan? Ya tidak seperti itu gitu ya. Nah, justru di sini seperti yang kemarin sudah kita pelajari, kedisiplinan itu bisa kita gunakan ya pada dua hal kayak gitu ya, atau kita bagilah ya ke dalam dua kategori. Jadi masih ingat ya di mind mapping yang kemarin, jadi ada yang namanya disiplin keluarga, atau maksudnya disiplin yang digunakan dalam konteks manajemen keluarga gitu ya. Artinya di dalam disiplin perilaku ya, perilaku disiplin keluarga ini, yaitu kita boleh menggunakan aturan-aturan yang cukup ketat seperti itu, mungkin lebih kaku dan diterapkan secara klasik ya, maksudnya diterapkan untuk semua anggota keluarga seperti itu, nggak hanya anak-anak, cuma kita juga sebagai orang tua ataupun anggota keluarga yang lain yang ada di rumah itu juga mesti ikut terlibat di dalamnya seperti itu. Nah, hal-hal yang termasuk disiplin keluarga itu adalah semua hal yang pada dasarnya bersifat self help ya, atau maksudnya rutinitas dasar yang perlu dilakukan sendiri seperti itu. Atau misalnya hal-hal yang sifatnya distraktif. Contohnya seperti ini. Sini kita bisa baca bareng-bareng ya. Contohnya misalnya ya waktunya sholat seperti itu, sholat wajib ya, atau sholat duha kalau misalnya kita sedang menekankan itu, gitu kan. Nah, jelas untuk di waktu sholat wajib ya kita tidak bisa memberi fleksibilitas dong, ya kan. Nah, karena kesuksesan kita menjalani sholat wajib ya itu akan berdampak pada kesuksesan dalam setiap bidang kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu yang Islam ajarkan kepada kita. Nah, maka selalu semuanya harus kembali kepada pondasi syariat ya yang ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, karena mungkin mohon maaf sebelumnya, karena di sini memang saya menggunakan pendekatan psikologi Islam. Seperti itu. Kalau mungkin saya menggunakan pendekatan full psikologi, tidak akan ada hal-hal seperti itu. Maksudnya semuanya tidak akan dikembalikan pada batasan syariat. Cuma karena di sini memang saya menggunakan pendekatan psikologi Islam, maka kita harus mengembalikan semuanya pada batasan syariat, ya, aturan syariat seperti itu. Hanya saja bagaimana kemudian ilmu-ilmu psikologi bisa kita optimalkan ya, membantu kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah ya. Tugas-tugas kita untuk tugas-tugas kita dari maksud penciptaan kita ya di dunia ini, yaitu beribadah kayak gitu kan. Nah, bagaimana ilmu psikologi bisa membantu penerapan itu. Jadi di situ frame-nya kalau di sini ya, di dalam Parenting Plus ini. Nah, jadi disiplin keluarga itu ibadah misalnya, waktu makan misalnya, waktu tidur ya. Kalau tidur jelas penting ya menurut saya, karena anak-anak ya sebaiknya tidak tidur terlalu larut, apalagi kalau melakukan hal yang tidak bermanfaat, misalnya nonton TV dan yang lain gitu. Dan mandi ya, kemudian menjaga kebersihan rumah ya, menjaga kerapian diri. Atau juga tadi seperti yang saya jelaskan, hal-hal yang sifatnya distraktif, misalnya menggunakan HP ya, nonton TV. Nah, itu bisa kita gunakan strategi disiplin keluarga. Artinya kita menerapkan aturan di sini, bisa sambil dibaca di bawahnya ya. Kita menerapkan aturan yang ketat di situ ya, tapi ya itu perlu ditaati oleh seluruh anggota keluarga, nggak hanya untuk anak-anak kita saja. Artinya kita membatasi anak-anak bermain HP misalnya, mengakses HP seperti itu. Tapi ya misalnya ya mohon maaf nih ya, kebanyakan sih yang laki-laki ya mungkin
Misalnya ayahnya mah ya kelihatan main HP terus gitu ya. Ya entahlah sedang apa, ya YouTube kayak atau apa kayak gitu. Nah, ini artinya ya kita sebagai pemegang otoritas ya tidak ikut terlibat dong dalam menerapkan disiplin keluarga. Dan ya jangan berharap kesuksesan ketika kita menerapkan pada anak-anak itu akan baik. Seperti itu aja sih kalau saya gitu. Jadi perlu perlu kita disiplin keluarga itu perlu ditaati ya, menjadi aturan bersama dalam satu keluarga. Seperti itu. Nah, disiplin keluarga itu juga sifatnya bisa lebih kaku. Ya, artinya ya tidak banyak fleksibilitas di sana. Kalau ibu bilang ini memang nggak boleh jam segini, maka ini memang nggak boleh jam segini, gitu ya. Kalau memang tidak ada akses HP dari jam 6 sore sampai 9 malam misalnya, contoh ya, ya tidak ada, gitu. Tidak ada tawar menawar, kecuali memang ada hal-hal yang sangat krusial ya, sangat urgent, seperti itu. Nah, dalam disiplin keluarga ini orang tua bisa lebih banyak ya memberi konsekuensi kepada anak. Ya, seperti yang kemarin kita pelajari. Jadi konsekuensinya itu boleh ya dalam disiplin keluarga ini boleh bersumber dari orang tua lebih banyaknya, nggak apa-apa kayak gitu. Karena memang dalam menerapkan disiplin keluarga ini kita perlu lebih banyak berperan sebagai pemegang otoritas ya. Dan ini penting pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak ya. Kenapa? Karena nanti di luar saat anak kita semakin besar ya, mereka akan berhadapan dengan masyarakat kan yang lebih luas kayak gitu. Yang mana mereka harus sadar bahwa dalam masyarakat kita itu juga ada otoritas. Ya, contohnya kalau di kampus ada dosen, gitu kan? Ada apa namanya? Ada uh, dekannya, gitu ya. Kok saya susah banget sih nyebutin dekannya. Ada dekannya, misalnya seperti itu. Nah, atau kalau di lingkungan masyarakat yang umum ya, ada ketua RT ya, ada polisi, gitu kan? Ada orang lain yang memperhatikan kita. Artinya ada orang lain yang berperan sebagai otoritas dalam masyarakat. Nah, ini penting ya tadi kepada perkembangan moral anak kita, agar apa ya? Agar mereka mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam masyarakat. Sederhananya seperti itu. Mereka tahu bagaimana sopan santun ya. Mereka tahu bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda. Mereka tahu bagaimana bersikap dengan yang berwenang ya. Misalnya kepada Pak RT mereka tahu seperti apa, kepada dosen seperti apa, gitu kan. Nah, sementara sekarang ya kita lihat sendiri kan, suka ada di video-video itu kan ada siswa yang apa uh, merokok ya. Mungkin dulu pernah nonton kan ada video siswa yang uh, merokok atau apa saya lupa ya, atau menaikkan kakinya ya di atas meja sementara di sebelahnya ada gurunya di sekolah seperti itu. Nah, ini contoh anak-anak yang gagal ya memahami disiplin keluarga. Anak-anak yang gagal perkembangan moralnya seperti itu. Dan ini berbahaya karena moral itu kaitannya dengan nilai baik dan buruk. Itu ya orang-orang yang melakukan kejahatan, kriminalitas ya, atau seperti kasus yang baru-baru ini kita lihat di Kalibata City apartemen itu. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang kemudian diuji ya nilai-nilai moralnya. Nah, itulah sangat berbahaya sekali ya. Dan semuanya bersumber dari disiplin keluarga. Artinya anak-anak yang terbiasa disiplin menghargai otoritas. Siapa pemegang otoritasnya? Orang tua di rumah. Nanti mereka akan paham ketika mereka keluar bahwa di luar juga akan ada otoritas, ya. Jadi saya tidak bisa berlaku semena-mena. Saya tidak bisa berbuat apa saja yang saya mau karena ada orang lain yang berfungsi sebagai pemegang otoritas. Ada polisi, ada ustadz, ada dosen, dan yang lainnya. Gitu. Sederhana ya. Nah, jadi dalam pembentukan disiplin keluarga ini silahkan orang tua bisa berperan lebih kaku ya sebagai pemegang otoritas. Tapi kuncinya semuanya harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Nah, itu yang penting. Ya. Kayak gitu. Nah, sementara dalam self discipline ini artinya kita mendorong anak untuk membentuk kesadaran akan disiplin
ya, kesadaran akan mengelola dirinya sendiri, ya di dalam dirinya kayak gitu ya. Nah, jadi self discipline ini adalah semua hal-hal ya yang membutuhkan anak itu untuk mampu mengelola dirinya. Nah, khususnya terkait peran tugasnya di lingkungan atau juga terkait dengan aktivitas pengembangan dirinya. Gitu. Contohnya seperti apa? Ya itu tadi, tugas sekolah, ya kan? Tugas sekolah. Kita ingin anak memahami bahwa tugas sekolah ini adalah sesuatu yang harus kamu mampu kelola sendiri. Tidak tergantung pada ibu, ayah, atau tidak tergantung pada guru. Gitu kan? Nah, adalah sesuatu yang mesti mampu kita kelola sendiri, kita manage sendiri, kita atur sendiri bagaimana pengerjaannya. Nah, dalam hal ini kita hanya perlu memberi gambaran ya atau arahan atau pilihan-pilihan kepada anak. Seperti yang sudah kita pelajari di hari Ahad kemarin. Gitu. Dan kita perlu membiarkan anak ya menjalani konsekuensi dari pilihan-pilihan dia itu. Gitu. Nah, jadi di sini memang sifatnya lebih fleksibel. Contohnya ya tugas atau mereka misalnya mungkin mau ikut ekskul apa kalau di sekolah kayak gitu kan. Nah, itu kita beri ruang fleksibel. Kita hanya perlu itu tadi peran kita adalah di sini ya, memberi gambaran, arahan atau pilihan kepada anak secara verbal ya, disampaikan ya dalam disampaikan dalam bentuk diskusi santai seperti itu. Nah, dan kemudian kita hanya perlu mengajarkan anak itu cara atau mengajarkan anak prinsip atau kaidah ya dalam mengambil keputusan. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Saya izin minum sebentar. Baik, Masya Allah. 9 orang, artinya ada satu yang nggak ikut. Alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Masih ngikutin ya ibu-ibu sekalian? Atau saya ngomong sendiri nih? Masih ngikutin nggak ya? Coba di chat dong. Masya Allah ibu, sabar ya. Masih ya, Alhamdulillah. Masya Allah ya, terima kasih. Alhamdulillah masih mengikuti ya. Silahkan apa? Jika sudah mulai ada yang ingin dipertanyakan, ya itu boleh mulai dicatat nanti setelah ini akan apa? Akan kita buka sesi pertanyaan gitu. Jadi saya nggak akan terlalu lama karena nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk arahan tugasnya itu nanti juga teman-teman nggak perlu saya banyak jelaskan di sini karena mungkin akan lebih tepat kalau saya memberi contoh saja ya. Maksudnya contoh tugas yang dikerjakan itu seperti apa. Mungkin dalam bentuk foto ya, dalam bentuk gambar supaya nanti teman-teman mudah mengikuti dan mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Nah, cuma yang penting saya jelaskan di sini adalah konsepnya perlu kita pahami dulu secara mendalam. Insya Allah kalau kita sudah memahami dengan mendalam, nanti menjalankan tugasnya menjadi lebih mudah ya, lebih lancar. Seperti itu. Nah, jadi di sini perbedaannya ya, dalam disiplin keluarga, orang tua lebih berperan sebagai otoritas, sementara kalau dalam menumbuhkan self discipline, di mana kita memberi ruang pada anak untuk memilih ya hal-hal yang ingin mereka pilih dan menjalani konsekuensinya. Nah, di situ kita lebih berperan sebagai partner atau sebagai konsultan ya, sebagai teman lah, mudahnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi partner atau konsultan? Nah, ada di sini yang tidak sama sekali tidak saya jelaskan tadi. Ya, jadi di bagian atas booklet ini akan saya jelaskan dasar-dasar belajar parenting. Ya, insya Allah dengan teman-teman memahami dasar-dasar ini, insya Allah nanti akan bisa menjalankan tugas-tugas parentingnya dengan baik. Saya rasa dengan memahami ya 3 poin ini saja, insya Allah kita akan bisa mulai merasakan kemajuan ya dalam kemampuan parenting kita. Ya setidaknya itu pengalaman saya kayak gitu. Nah, jadi dalam menumbuhkan self disiplin kita perlu lebih banyak berperan sebagai partner ya atau konsultan. Jadi apakah konsultan itu menghukum? Enggak, ya kan? Konsultan itu hanya mengingatkan ya dan membantu kemudian mengingatkan kayak gitu ya. Kakak kalau nggak mau ngerjain PR males ya, kakak kan tahu sendiri tugasnya banyak
Ya nanti apa ya, silahkan mau dikerjain jam berapa, cuma kamu tahu kan kalau itu banyak, dan tahu kan kalau soalnya susah-susah. Oh iya, aku tahu misalnya, atau ternyata dia belum sadar seperti itu, ya udah sana gitu. Nah ketika ternyata PR benar-benar nggak selesai dikerjakan dan mereka dimarahin guru misalnya karena nggak bawa PR, nggak ngumpulin yang lain, ya sudah, kita cukup berperan sebagai konsultan, bukan berperan sebagai pemberi hukuman, karena kita di sini tidak berperan sebagai pemegang otoritas, melainkan kita mendorong anak untuk memahami bahwa mereka lah pemegang otoritasnya, kayak gitu. Bukan kita, bukan guru dan yang lain, tapi mereka lah pemegang otoritas dari pilihan-pilihan mereka itu, sehingga ya mereka juga yang menentukan dan mereka yang akan merasakan konsekuensi dari pilihannya. Nah itu tuh yang perlu kita latih dalam anak-anak ya. Seringkali kita orang tua karena khawatir anak terjebak dalam kesalahan atau yang lain, kayak gitu kan, kita jadi lebih banyak mengatur ya dan membatasi ruang mereka. Padahal justru di sana mereka perlu menjalani proses belajar. Justru anak-anak harus menjalani konsekuensi. Justru anak-anak harus dibiarkan merasa sulit, merasakan kesulitan, kayak gitu. Nah, dan sekarang insya Allah udah nggak bingung lagi ya bagaimana membedakannya, di mana saya bisa berperan sebagai otoritas, di mana saya berperan sebagai konsultan atau partner, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada banyak lagi aktivitas-aktivitas yang perlu dibedakan ya. Ini termasuk disiplin keluarga atau self disiplin. Nah, monggo nanti itu bisa kita diskusikan dalam sesi konseling kelompok di masing-masing kelompoknya nanti, kayak gitu, agar kita semakin memahami, karena saya yakin setiap keluarga ya itu pasti berbeda kan, apa kedisiplinan atau self disiplin yang sedang dibentuk saat ini ya kan, karena menyesuaikan dengan rutinitas usia anak ya dan lain-lainnya seperti itu. Nah di bukletnya juga saya lampirkan lagi coret-coretan yang kemarin. Nah sekarang yang terakhir sebelum kita masuk sesi diskusi dan penjelasan tugas. Jadi dalam mendidik anak, kembali ke tadi ya, dalam mendidik anak, mendampingi anak ya, melatih kemampuan self disiplin mereka, melatih kemampuan mereka menentukan pilihan sendiri, menganalisa pilihan sendiri. Nah kita itu hanya perlu melatih mereka untuk mempertanyakan kaidah-kaidah berikut ini, gitu ya. Mungkin bisa sambil sama-sama dibaca. Sebenarnya sangat sederhana sekali, gitu ya. Nah, seringkali yaitu kita lebih banyak berperan sebagai pemberi konsekuensi ya. Kalau istilah gampangnya seperti ini, kita yang mungkin sering kita dengar ya, kepada anak-anak itu kita jangan memberi ikan tapi memberi pancing. Maksudnya paham ya kira-kira? Artinya, dalam mendampingi mereka menumbuhkan self disiplin, yang kita perlu didik kita didik mereka adalah kaidah-kaidahnya. Bagaimana prinsip-prinsipnya agar mereka nanti bisa menggunakan prinsip itu sebagai tools ya, atau sebagai peralatan yang nanti mereka gunakan sepanjang hidup mereka setiap mereka ingin menentukan melakukan sesuatu, memilih sesuatunya. Jadi di situ sebetulnya banyaknya sih menurut saya kesalahan orang tua ya, karena kita tidak memberikan anak tools ya, kita tidak memberikan anak peralatan, kita tidak mengajarkan mereka kaidahnya, kayak gitu. Padahal metode mengajarkan kaidah ini adalah metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, gitu. Contohnya seperti apa ya, mungkin kita sering dengar hadis, janganlah tentang niat aja ya gitu. Ya kan, setiap amal perbuatan tergantung niatnya. Nah itu kan sebenarnya adalah satu kalimat kaidah ya. Kalau teman-teman baca di di kok saya lupa sih, di hadis Arba'in Imam An-Nawawi ya, teman-teman akan baca di sana salah satu intisari atau makna hadisnya adalah di sana Islam mengajarkan metode mengajar ya. Metode mengajar dalam Islam itu adalah menggunakan prinsip-prinsip sederhana
yang mudah dipahami. Supaya apa? Ya ketika mudah dipahami, ya saat kita mudah menggunakannya, gitu aja ya. Jangan marah bagimu surga. Itu kan satu kaidah sederhana yang mudah untuk kita ingat dan mudah untuk kita gunakan ya saat mungkin kita menghadapi kondisi kemarahan. Misalnya seperti itu. Nah, akhirnya membatalkan kita untuk marah. Misalnya seperti itu kan. Nah, ada banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat dalam Quran itu yang mengajarkan kaidah-kaidah sederhana. Nah, seperti itulah sebetulnya cara mendidik, kita mendidik atau memberikan tools ya kepada anak-anak kita. Nah, jadi kalau anak-anak kita belajar dalam proses belajar membentuk disiplin, tanyakan kepada mereka ya, sebagai seorang konsultan kita ajak mereka berpikir gitu kan, apakah yang kamu lakukan itu termasuk dosa-dosa besar, ya kan? Oh tidak, kalau iya ya berarti itu tidak pantas kita lakukan ya. Ini terkesan remeh-temeh, tapi coba bayangkan saat anak-anak kita yang sudah remaja, sudah dewasa awal, kuliah, kemudian mungkin yang perempuan, ada laki-laki yang menghubungi, mendatangi, atau yang lain seperti itu. Bagaimana dia harus merespon? Bukankah di situ adalah momen pengambilan keputusan? Bukankah di situ adalah momen kemandirian dia diuji? Nah, kalau dia punya kaidah ini, sejak kecil dia ditanamkan kaidah ini, ya, apakah ini termasuk dosa besar kalau saya bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram saya, apalagi berkhalwat misalnya? Iya, artinya ini adalah keputusan yang mudah. Maksudnya, yang mudah saja ditinggalkan. Tidak saya pilih sama sekali. Kayak gitu. Nah, saat anak menghadapi kondisi ini, apakah dalam pengawasan orang tua? Tidak kan? Ya, semakin mereka besar, semakin mereka di luar pengawasan kita. Nah, apakah masih ingin kita terapkan gaya pengawasan seperti saat mereka SD? Kan tidak mungkin. Karena itu, self-discipline sangat penting. Pengambilan keputusan, kemandirian sangat penting sekali. Nah, kita lanjut lagi. Kalau dia tidak termasuk dosa besar, apakah ini termasuk sesuatu yang wajib dan berpahala? Iya, lakukan. Apakah ini termasuk sunnah yang membuat kita mendapatkan pahala-pahala ekstra atau kemudahan-kemudahan ekstra yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Seperti itu? Iya, ya. Maka ya sudah, lakukan. Artinya saya tahu kalau saya ingin lancar, saya perlu sholat duha. Ya, maka ya saya sholat duha. Gitu. Saya putuskan untuk sholat duha, meskipun tidak disuruh lagi oleh ibu. Gitu kan? Atau bahkan meskipun tidak ada siapapun, tapi saya memutuskan untuk sholat duha. Nah, di sini self discipline, pengambilan keputusan, kemandirian. Nah, kemudian kalau misalnya oh ya sudah wajib sunnah, oke. Kemudian apakah itu termasuk mubah? Misalnya saya ingin belajar fisika karena saya suka dengan fisika, gitu ya. Tapi saya juga penting menghafal Quran, gitu kan? Memahami hadis, kayak gitu misalnya, atau mentadaburi Al-Quran misalnya. Nah, apakah belajar fisika itu mubah atau tidak, atau itu berdosa? Oh, itu mubah, boleh ya, sesuatu yang boleh. Jadi apakah saya boleh jurusan fisika? Ya jelas boleh, apalagi kalau ilmu kita kemudian bisa kita gunakan untuk mendidik umat muslim, seperti itu. Nah, artinya ini bagus, gitu kan? Nah, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita secara verbal, keuntungan apa yang saya dapatkan. Saya nggak mau ngerjain tugas karena banyak banget lagi males. Ya udah, keuntungan apa yang kamu dapatkan dari situ? Ya nggak ada sih, ya soalnya malah makin numpuk gitu. Ya mungkin mereka tidak akan langsung menjawab, ya. Dan anak-anak kita mungkin akan perlu waktu untuk mulai belajar berpikir memahami, khususnya mereka yang di usia prasekolah, di usia sekolah SD ya maksudnya, dan remaja itu mereka butuh waktu untuk memahami. Cuma kita hanya perlu mendampingi mereka dan mengajak mereka bertanya ya, berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita tanamkan kaidah-kaidah ini kepada anak-anak kita. Seperti itu. Secara verbal, lewat diskusi ya, lewat tulisan juga mungkin bisa saja seperti itu ya. Nah, biasanya kalau anak-anak yang sudah remaja biasanya lebih bisa kan untuk diajak berdiskusi, ya kan? Sementara kalau anak-anak prasekolah ya itu susah kan untuk diajak berdiskusi, meskipun bisa
Cuma kemampuan pemahaman mereka jelas berbeda. Nah, kemudian apakah yang kamu lakukan itu bagus untuk kamu, untuk orang lain yang berhubungan dengan itu? Misalnya gitu, wah kalau aku nggak ngerjain PR terus, nanti ibu dipanggil sama kepala sekolah. Artinya ini buruk buat orang lain. Kayak gitu kan, nah maka jangan dong gitu ya. Sebisa mungkin dihindari. Kayak gitu. Nah, kemudian kaidah terakhir yang perlu kita kampanyekan kepada anak, apakah pilihan saya ini mendekatkan saya pada impian saya atau menjauhkan saya dari impian saya? Contohnya sekarang apalagi anak-anak kita yang kuliah kan sekarang gandrung kan dengan mobile game ya, mobile game di ponsel gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini karena mereka gagal memiliki self discipline, mereka tidak sadar yang mereka lakukan itu sebenarnya produktif atau tidak. Sebenarnya mendekatkan mereka pada impian-impian mereka, tujuan mereka kuliah misalnya, atau justru menjauhkan dari situ. Ya kan? Nah, anak-anak yang tak mampu mengontrol ini, ya anak-anak yang gagal terbentuk self discipline. Enggak. Ya masuk dulu makanya. Masuk dulu. Ayo udah mau maghrib, masuk dulu yuk. Ya, maaf ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi itu ya yang perlu kita tanamkan kaidah-kaidahnya kepada anak-anak kita. Baik secara verbal ya lebih banyak secara verbal sebetulnya ya, lewat diskusi kita sampaikan langsung dan kita ajak mereka berpikir. Dan tidak perlu menuntut mereka untuk langsung bisa menjawab atau menemukan jawabannya, karena memang mereka butuh untuk berpikir. Kayak gitu. Yakinlah nanti mereka akan mulai terus memahami dan mulai tertanam dalam pikirannya, dalam ingatannya tentang kaidah-kaidah ini saat mereka dan mereka bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan saat mereka dihadapkan pada kondisi-kondisi penting ya, atau momen-momen penting dalam hidup mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti monggo bisa dibaca lagi ya di booklet yang akan saya bagikan. Kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan tugasnya, insya Allah akan saya jelaskan di WA ya, dan saya berikan contoh. Sebenarnya sederhana, intinya teman-teman hanya perlu mengamati, mencatat, dan kemudian ngepost di grup. Kayak gitu. Post di grup dan juga post di sosial media masing-masing. Ya, monggo yang dipilih apa terserah, seperti itu ya, mau di Facebook, Instagram atau apa. Kayak gitu. Karena ini nanti ada kaitannya ya dengan piramida belajar. Nah, nanti teman-teman bisa baca di bookletnya itu. Jadi nanti tugasnya simple aja kok, dan teman-teman format menulis atau mencatatnya itu bebas aja ya, senyamannya aja, karena yang paling nyaman itu yang paling bagus ya kan. Setiap kita pasti punya gaya menulis atau mencatat yang berbeda-beda kayak gitu. Hanya saja nanti saya akan berikan contohnya ya, sebagai contoh aja, sebagai panduan gitu ya. Intinya isinya ya seperti ini gitu. Soal bentukan atau formatnya ya monggo ya, senyaman mungkin lah kayak gitu, mau dibuat seperti apa. Nah, akan saya kirimkan di WA. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena sepanjang seminggu ini nanti kita akan terus berdiskusi ya di grup lewat WA kayak gitu. Nah, sementara untuk untuk intensnya nanti akan di konseling kelompoknya seperti itu. Nah, jadi tidak perlu khawatir setiap ada pertanyaan terkait tugasnya atau yang lain, yaitu nanti kita diskusikan aja, Pak. Kita bahas di grup WA seperti itu. Nah, oke, 10 menit lagi. Teman-teman, bagaimana kesan pendapatnya atau ada pertanyaan? Silahkan, saya harap mungkin teman-teman bisa ikut meramaikan nih. Monggo yang mau duluan boleh chat dulu atau langsung aja ngomong, nggak apa-apa, dibuka mikrofonnya. Oke. Oh ya, oke, Bu, sabar ya. Bagaimana dengan usia 4 tahun? Apa bisa dimulai menanam? Oh, jelas bisa ya, Ibu. Yang pasti
mereka tidak akan kemungkinan besar mereka tidak langsung mengerti. Kayak gitu kan. Yang pertama di situ. Yang perlu kita lakukan adalah ya terus mengkampanyekan ya, karena anak usia prasekolah ini uh, informasi sumber pintu masuk informasi terbesar mereka yang itu masuk ke dalam memori atau ingatan mereka ya, itu adalah dari penginderaan ya. Maksudnya apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka sentuh ya. Ya apa yang mereka rasakan misalnya kalau dari makanan dan yang lain-lain. Nah, jadi metodenya untuk usia prasekolah ini ya kita hanya perlu terus memperdengarkan mereka kayak gitu. Dan ya sebenarnya itulah metode menghafal Quran yang banyak digunakan oleh para orang tua kan untuk anak-anak yang di usia prasekolah. Mereka hanya perlu mendengar. Karena apa? Karena memang sumber informasi utama seorang anak-anak prasekolah itu adalah dari penginderaannya kayak gitu. Nah, berbeda dengan yang remaja atau kita yang dewasa, kita sudah tidak perlu lagi tergantung dengan penginderaan kita. Artinya kita sudah bisa memikirkan sesuatu itu secara mental ya, tanpa harus melihatnya, tanpa harus merasakannya ya. Kan bener kan begitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, jadi meskipun mereka tidak akan, mungkin mereka tidak langsung mengerti ya, itu jelas kayak gitu ya. Cuma kita terus tanamkan dan ajak mereka berdiskusi gitu ya, tentunya dengan bahasa-bahasa atau kalimat yang sederhana kayak gitu kan. Kalimat yang sederhana yang bisa mereka mengerti. Silahkan ibu bisa menilai sendiri kan kemampuan pengertian anak-anak kita masing-masing seperti itu. Dan disesuaikan dengan tugasnya atau aktivitasnya seperti itu. Nah, biasanya 4 tahun itu apa sih ujian kemandiriannya biasanya ya kan. Biasanya soal mereka nggak mau makan toh, kemudian apa, silahkan coba sebutkan contohnya ya. Misalnya mereka nggak mau tidur, nggak mau disuruh mandi, mereka mau main keluar kayak gitu kan. Nah, itu konteks apa namanya ujian kemandiriannya kan ada di situ kayak gitu. Nah, jadi saat mereka apa namanya berada ya atau menemukan kondisi itu ya, ditanamkan ya, disampaikan secara verbal ya, itu ingin main di luar ya, di luar jam bermain kayak gitu kan. Nah, ujiannya kan di situ. Nah, tapi kalau waktu bermain ini kan sebetulnya termasuk pada disiplin keluarga kan gitu. Nah, jadi memang saya setuju ya untuk anak-anak usia prasekolah kita harus membiasakan mereka di mana jam mereka bermain ya, di mana jam mereka harus ada di rumah seperti itu. Ini baik ya. Ini baik untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi di sini gunakan disiplin keluarga, artinya dalam konteks disiplin keluarga itu kita boleh lebih kaku ya. Kita boleh lebih otoriter istilahnya, tapi bukan otoriter dalam konteks negatif ya. Kita boleh lebih banyak menerapkan aturan di situ dan istilahnya memaksa anak untuk menuruti. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Selebihnya termasuk pada self disiplin tadi misalnya kayak gitu. Nah, cuma mungkin perlu diperhatikan juga sedikit ya terkait anak-anak yang dorongan motoriknya besar ya. Anak-anak yang motoriknya besar itu biasanya mereka memang lebih suka bermain di luar kayak gitu. Nah, artinya kita boleh memberi porsi mereka untuk beraktivitas di luar rumah lebih banyak kayak gitu, dibandingkan mungkin anak kita yang lain yang tidak terlalu motorik kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sangat unik sekali ya. Kita perlu perhatikan masing-masing anak kita seperti apa dan kita sesuaikan kayak gitu. Nah, cuma tetap ada kok kaidah-kaidah dasarnya yang ini kita pelajari saat ini. Nah, nanti untuk masing-masingnya seperti apa, nah itu boleh nanti dibahas di sesi konseling per kelompok kecil kayak gitu. Itu Ibu Sabaria, silahkan ada teman-teman lagi ingin menanggapi, bertanya atau yang lain deh, boleh langsung aja, silakan. Alhamdulillah masih tersisa 5 orang ya. Silahkan Ibu Damai, mungkin Ibu Ika, Ibu Latifah, Ibu Nur, silahkan kalau ada tanggapan, pendapat atau apa gitu, atau mungkin kalimat-kalimat positif
biar saya lebih semangat juga nggak apa-apa. Ya, Aldi, iya silahkan Ibu. Ini eh, siapa yang ngomong ya? Eh, saya Ibu Damai, Damai. silahkan. Ya. Nah, Mas Aldi, untuk tugas 2 ini, pahami rumus A sebelum B. Maksudnya bagaimana ya? Terkait disiplin keluarga ya. Iya. Ya, sebentar. Ya, jadi begini Ibu. Mudahnya, kalau kita memahami konsep ini sebenarnya insya Allah akan lebih mudah ya menerapkan disiplin keluarga. Contohnya begini. Eh, Mana sih videonya? Ya. Eh, Maaf tadi kasus ini aja, anak mau bermain di luar rumah ya, misalnya seperti itu. Anak mau bermain di luar rumah itu, eh, oh ibunya keluar. Kita tunggu beliau join kembali. Oke. Mungkin nggak apa-apa, nanti beliau bisa mengikuti lewat rekaman, Ibu Damayanti, karena oh ya udah join kembali. Saya nggak tahu sebenarnya apakah memang live atau gimana ya. Ya baik, saya lanjutkan Ibu Damai. Jadi ini kembali ke tadi ya. Ini adalah kaidah-kaidah mudah ya yang bisa kita terapkan untuk untuk melatih disiplin keluarga. Tadi kasusnya adalah anak ingin bermain. Subhanallah, HP-nya jatuh. Mudah-mudahan nggak pecah ibu ya. Kayak gitu. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi ke dalam kasusnya anak ingin bermain di luar rumah itu adalah B. Ya, A-nya apa? Ya monggo, A-nya bisa apa aja. Ya, jadi bisa menerapkan dua kedisiplinan dalam satu momen. Misalnya A-nya adalah kamu harus makan dulu. Kayak gitu. Misalnya kamu harus rapiin dulu ini mainannya, dimasukin lagi ke kotak mainannya. Seperti itu. Kemudian kamu harus ya apa? A-nya terserah seperti itu dan B-nya juga terserah. Intinya ada satu bentuk disiplin keluarga di poin A yang harus anak-anak ikuti, baru mereka bisa melakukan B. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya, apalagi kalau kita yang mungkin kurang terbiasa tegas dengan anak-anak kita, Anda akan menemukan mungkin anak-anak kita tidak setuju ya dengan cara ini ya. Mereka menolak, apalagi yang usia prasekolah ya, mereka marah, mereka merengek, nangis, segala macem kayak gitu ya. Pokoknya aku mau main di luar, aku nggak mau beresin mainan. Nah, ya sama orang tua juga seperti itu. Pokoknya kamu perlu beresin dulu, baru kamu boleh keluar. Kayak gitu. Nah, prinsipnya seperti itu. Hanya yang perlu kita hati-hati adalah dan ya seringnya kita terjebak di sini ya dalam proses mengkomunikasikannya ya seringkali kita terlalu banyak terbawa emosi ya kan seperti itu. Nah, seringkali kita terlalu keburu marah atau kayak gimana karena anak yang menolak mungkin atau dia udah rewel duluan kayak gitu karena ya dia nggak mau beresin mainan dulu, pokoknya dia mau langsung keluar gitu main misalnya kayak gitu contohnya, dia mau langsung B tanpa mengerjakan A. Nah, saran saya saat menemukan kondisi ini yang mana sangat mungkin Anda pasti akan menemukan, tegas gitu ya. Tegas kuncinya di situ. Tapi tegas itu bukan keras. Nah, ini harus kita pahami ya. Jangan salah. Meskipun kadang-kadang ya kita terjebak juga ya dalam perilaku yang cukup keras atau kasar pada anak, marah dan yang lain. Ya, itu manusiawi. Ya, intinya itulah gunanya ada istighfar ya, agar kita segera menyadari kesalahan kita. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita terjebak pada emosi ya saat mengkomunikasikannya ya saat kita berperan sebagai otoritas ya itu tadi kan disiplin keluarga, ingat kita berperan sebagai pemegang otoritas, kita harus lebih kaku, kita boleh lebih kaku. Nah jadi tegas di situ.
anak tidak akan mendapatkan B selama dia tidak melakukan A, kayak gitu. Nah, cuma tenang, tegas aja dalam penyampaiannya. Anda akan menemukan anak-anak Anda sulit, ya, tapi memang di situ prosesnya, ya. Mereka perlu belajar dari, mereka akan mulai mempelajari polanya, kayak gitu ya. Nah, sama seperti kita kok ya, sama seperti kita akan terbiasa melakukan sesuatu karena kita sudah paham polanya ya, pattern dalam perilakunya, dan itu normal sekali ya. Latih saja untuk bersikap tegas selama 1-2 bulan. Khususnya bagi kita yang hubungannya baik dengan anak-anak, maksudnya anak-anak kita tuh nggak rebel ya, nggak mudah memberontak. Maksudnya anak-anak kita itu anak-anak yang masih percaya dengan kita ya, masih terbuka dengan kita, masih mampu berkomunikasi baik dengan kita sebagai orang tuanya. Insya Allah dalam waktu 1 ya paling lama 2 bulan Anda akan mulai merasakan perubahan ya, dimana mereka mulai paham yang namanya disiplin keluarga dan mereka bisa untuk lebih kooperatif. Nah, dan bahkan mereka akan mulai menumbuhkan kemandirian itu sendiri ya. Artinya mereka akan mulai membereskan mainannya sendiri saat mereka tahu mereka mau main keluar, kayak gitu. Nah, itu di contoh kasus yang tadi. Nah, jadi habitnya akan terbentuk. Ya, habit itu pola ya, patternnya akan mulai terbentuk, kayak gitu. Dan itu butuh waktu. Yang jelas kalau nggak mau, artinya kita nggak mau tegas, nggak mau membiarkan anak menjalani proses itu, ya nggak bakal sampai-sampai. Itu aja. Sampai mereka SD, remaja, Anda akan selalu dipusingkan dengan anak-anak yang tidak bisa kooperatif dan tidak memiliki disiplin keluarga. Ya seperti itu saja kalau kita tidak mau tegas. Nah, cuma hati-hati, tegas bukan keras. Tegas tidak berarti keras. Ya, itu yang jadi, jangan terjebak dalam emosi ya ketika mengkomunikasikannya. Seperti itu, silahkan. Semoga bermanfaat ya Ibu Damai. Silahkan teman-teman ada yang lain, satu lagi mungkin, karena di sini sudah mau maghrib. Baik, kalau memang tidak ada, Mas Aldi mau dong satu lagi. iya silahkan Ibu. Ya. Kalau konsekuen yang mendidik itu contohnya seperti apa ya? Konsekuen yang mendidik. Oh ya, konsekuensi yang mendidik ya. Ini terkait disiplin keluarga Ibu ya, berarti ya. Iya. Ya. Sebenarnya saya ada satu tulisan tentang itu ya. Mungkin nanti bisa saya post aja di grup. Seperti itu dalam memberikan konsekuensi kepada anak ya. Seperti itu. Salah satunya atau beberapanya tadi ya, dengan menghindari emosi, dan kita sebisa mungkin hindari memberikan konsekuensi secara langsung ya, atau secara langsung dan di depan umum atau di depan adik-adiknya atau saudaranya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga bagian dari adab ya dalam Islam, kayak gitu ya. Bahwa salah satu adab mengkoreksi orang lain adalah tidak mengkoreksi mereka di depan umum, kayak gitu. Dan saya rasa mungkin teman-teman pernah membaca juga atau melihat tentang ini ya, karena ini nanti tujuan dari memberi konsekuensi, apalagi kalau dibumbui dengan emosi ya, kalimat-kalimat yang kasar, marah-marah kayak gitu. Tujuan dari memberi konsekuensi itu jadi tidak sampai gitu kan. Yang didapatkan atau dipahami anak adalah ya kita sedang berusaha menurunkan dirinya gitu ya, maksudnya membuat dia malu di antara saudara-saudaranya misalnya, seperti itu, atau di depan umum misalnya, seperti itu. Nah, itu salah satunya ya, teknik memberi konsekuensi. Yang kedua, salah duanya ya, yang mungkin bisa saya jelaskan, nanti saya posting aja tulisannya, cuma nanti saya cari dulu, saya agak lupa di mana kemarin saya nulisnya, kayak gitu. Hukuman itu harus berhubungan dengan perilaku ya atau aktivitas yang sedang kita didik atau yang sedang kita latih pada anak-anak. Contohnya begini,
agar mudah memahaminya, saya berikan contoh kebalikannya, kayak gitu ya. Misalnya anak tidak mengerjakan PR misalnya contohnya, dan kita menghukumnya atau memberikan konsekuensi dengan memukul tangannya, misalnya kayak gitu. Nah, kebiasaan atau perilaku yang kita latih adalah mengerjakan PR kan misalnya ya, contohnya. Tapi kemudian konsekuensinya adalah memukul anak ya, memukul tangannya. Nah, apa korelasi di antara dua ini? Tidak ada kan? Kayak gitu. Nah, artinya tujuan dari menghukum itu tidak sampai. Tujuan mendidik ya, tujuan mendidik dari sebuah konsekuensi itu tidak sampai. Apa yang mendidik? Yang mendidik adalah ya misalnya mereka tidak boleh menonton TV selama 3 hari misalnya. Kalau misalnya ini kasus besar ya, misalnya seperti itu, yang mana itu pernah terjadi lah di saat kita masih kecil dulu kan, kita suka mengabaikan PR sangat parah sekali gitu misalnya. Nah misalnya ya dia tidak boleh menonton TV, atau intinya kita menarik reward-reward yang biasanya mereka dapatkan. Misalnya mereka boleh menggunakan ponsel ya, atau menonton TV atau yang lain ya, 3 hari mereka tidak boleh. Nah tapi belum berhenti situ ya, mereka tidak boleh menonton TV, cuma mereka mesti mengerjakan tugasnya, misalnya seperti itu. Nah jadi konsekuensi mengerjakan tugas ini terlepas dari selesai atau enggak, terlepas dari benar atau enggak jawabannya, tapi itu konsekuensinya. Nah ini kan ada korelasinya enggak? Ada kan, seperti itu. Nah ini juga salah satu kesalahan yang mungkin sering kita temui. Saya nggak tahu kalau sekarang masih atau enggak ya kan, tapi kalau dulu kita nggak heran toh kalau nggak ngerjain PR disetrap di depan kelas ya kan, itu konsekuensinya. Itu ada korelasinya enggak? Kan tidak ada. Akhirnya tujuan mendidik dari konsekuensi itu tidak sampai ya kan. Nah kalau anak tidak mengerjakan PR misalnya, ya udah mereka disuruh masuk ke kelas dan mereka disuruh selesaikan PR-nya di situ, di kelas itu gitu, sambil ya mereka juga tetap harus ngerjain soal yang dikasih sama ibu guru misalnya kayak gitu. Nah itu konsekuensi, itu tujuan mendidik dari konsekuensi itu akhirnya sampai ya, dan anak paham gitu ya. Ibu guru ini bukan tukang jagal kamu gitu ya, ibu ini bukan tukang jagal kamu kayak gitu ya. Nah tapi kalau kita menghukum anak dengan menyetrap, itu kan artinya kita tukang jagal tuh artinya ya kan. Nah, karena kita memberikan konsekuensi yang tidak berkorelasi dengan perilaku yang ingin kita bentuk kayak gitu kan. Nah, artinya kita tukang jagal di situ, kita jadi sumber konsekuensinya. Sementara untuk mengerjakan PR harusnya mereka membentuk apa tadi, self discipline ya kan, itu adalah masuk ke ranah self discipline ya. Jadi kalau mereka ngerjain PR ya tetap masuk ke kelas tapi dikerjakan PR-nya kayak gitu aja, so simple sebenarnya. Nah jadi itu ya, memberi konsekuensi yang tepat konsekuensinya harus berkorelasi dengan perilaku atau bentuk kedisiplinan yang ingin dibentuk. Itu aja sebenarnya kayak gitu. Nah ada prinsip-prinsip yang lain nanti coba saya posting ya, saya share dulu tulisannya gitu Ibu Damai, mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah di sini sudah azan maghrib. Jadi terima kasih kepada teman-teman ya sudah mengikuti pengayaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan semakin paham ya, semakin memahami, semakin kuat nih pemahamannya, dan semakin mengubah cara berpikirnya ya. Karena yang terpenting dalam parenting itu sebenarnya perspektif kita aja kayak gitu. Karena tidak ada yang berubah sebetulnya ya. Ya kita tetap kita, anak kita tetap kita, cuma cara pandang kita yang berubah dan akhirnya mempengaruhi perilaku kita kepada anak-anak kita. Nah di situ sebenarnya sih hanya perbedaannya di situ saja, kita mengubah perspektif. Nah tapi untuk mengubah perspektif ya kita harus paham dengan baik, dengan sangat baik kayak gitu. Nah itu jadi teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah tugasnya akan saya briefing lewat WA dan beri contohnya malam ini. Teman-teman bisa mulai mengerjakan besok dan dikumpulkan juga besok kayak gitu ya. Jadi Rabu, Kamis ya. Nah intinya Rabu sampai Sabtu ya, setiap hari mengumpulkan tugasnya. Nah nanti di hari Kamis dan Jumat secara bergantian kita akan konseling lebih dalam lagi
terkait kasus-kasus spesifik yang dialami teman-teman sendiri di rumah dengan anak-anaknya dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, nanti di situ teman-teman bisa lebih aktif berbicara ya, berdiskusi, ya harus malah ya, harus menyampaikan. Nah, gitu. Jadi nanti di saya tidak ada materi, saya tidak mulai materi. Nanti kita lebih membahas kasus-kasus yang dialami ibu-ibu sekalian, atau juga membahas bagaimana mempraktekkan tugas-tugas yang sudah diberikan. Gitu, apa kendalanya dan yang lain-lainnya. Nanti fokusnya di sana. Kurang lebih seperti itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup, kita akhiri. Sore hari ini alhamdulillah saya sangat senang sekali nih pasti pada ikut. Insyaallah nanti hasil rekamannya saya upload di YouTube, jadi teman-teman bisa mengakses juga, mengakses ulang ya, menonton kembali videonya di YouTube seperti itu. Terima kasih, kita akhiri. Kita tutup forum ini ya, kita tutup majelis ini ya dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya, semangat belajar teman-teman. Nanti saya upload bookletnya dan silahkan nanti dibaca tugasnya. Intinya jangan ragu, kita boleh terus berdiskusi sampai hari Ahad itu di grup WA gitu ya. Jadi setiap ada pertanyaan atau apa langsung aja kita diskusikan ya di grup WA. Nanti akan saya balas di grup WA kayak gitu. Selamat sore, selamat menjalankan sholat maghrib ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.